Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Maulida, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 18621 50185. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu dengan mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryani MM. Kali ini saya akan membahas tentang materi implementasi metode pembelajaran moral dan agama dalam membentuk karakter anak usia dini di era digital. Pembelajaran moral dan agama merupakan salah satu aspek yang penting dalam membentuk karakter anak usia dini di era digital. Anak usia dini perlu diberikan pengajaran mengenai nilai-nilai moral dan agama agar mereka dapat mengembangkan sikap atau perilaku yang positif dalam perilaku sehari-hari. Nilai-nilai moral dan agama yang relevan untuk diajarkan pada anak usia dini di era digital meliputi kejujuran, kesetiaan, kerja keras, tanggung jawab, toleransi, menghormati perbedaan, budaya dan agama, serta sikap bijaksana dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Selain itu, anak juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya merawat lingkungan, berbuat baik pada sesama, dan menghargai nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Dalam penggunaan teknologi dan media sosial, anak usia dini perlu diberikan pemahaman tentang etika dan perilaku yang baik. Guru dan orang tua perlu mengajarkan anak tentang penggunaan yang tepat dan aman dari teknologi dan media sosial, serta cara menghindari tindakan cyberbullying atau penyebaran konten negatif. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan anak tentang privasi dan keamanan data pribadi, serta mengembangkan kesadaran mereka tentang pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh media sosial. Untuk memastikan keberhasilan implementasi metode pembelajaran moral dan agama, diperlukan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Guru dan orang tua dapat memantau perkembangan karakter anak dan menerapkan tindakan koreksi atau perbaikan jika diperlukan. Evaluasi dan monitoring juga dapat membantu dalam menilai efektivitas metode pembelajaran dan melakukan perubahan dan atau penyesuaian yang diperlukan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dalam bentuk karakter anak usia dini di era digital. Adapun strategi pembelajaran moral dan agama yang efektif dalam era digital, yaitu ada mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran, game edukatif, dan platform pembelajaran online dapat membantu memperkuat pembelajaran moral dan agama. Teknologi dapat membantu anak-anak untuk lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Lalu ada penggunaan cerita dan kisah-kisah yang bermakna. Cerita dan kisah-kisah yang bermakna dapat membantu anak-anak untuk memahami nilai-nilai moral dan agama dengan lebih baik. Cerita dan kisah-kisah dapat disampaikan melalui buku, film, dan media lainnya yang dapat diakses secara digital. Lalu yang ketiga, ada menerapkan pendekatan yang terpadu pembelajaran moral dan agama. Harus diterapkan secara terpadu dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai moral dan agama dapat terkait dengan pelajaran lain seperti matematika, sains, dan seni. Lalu ada penggunaan media digital sebagai sarana pembelajaran moral dan agama. Yang pertama, memperkuat daya tarik dan keterlebihan siswa. Media digital seperti video, game edukatif, dan platform pembelajaran online dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dapat lebih tertarik dan bersemangat dalam mempelajari nilai-nilai moral dan agama melalui media yang lebih menarik. Lalu, meningkatkan keaksesibilitas pembelajaran. Media digital dapat memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran moral dan agama di mana saja dan kapan saja. Ini memungkinkan pembelajaran terus-menerus dan memperluas jangkauan siswa yang dapat mengakses bahasa pembelajaran. Lalu ada menyediakan akses dan
menyediakan akses keberagaman sumber pembelajaran media digital, memungkinkan siswa untuk mengakses sumber-sumber pembelajaran media digital beragam dan luas. Dan ini dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang nilai-nilai moral dan agama. Dan terdapat juga nilai moral dan agama yang dapat diajarkan pada anak usia dini dalam era digital. Antara lain yaitu kejujuran. Anak diajarkan untuk selalu berbicara jujur dan mempertahankan kejujuran dalam segala situasi. Lalu ada kesetiaan. Anak diajarkan untuk mempertahankan kesetiaan pada teman, keluarga, dan Tuhan. Yang ketiga, ada kerja keras. Anak diajarkan untuk mengeraih kerja keras dan usaha untuk mencapai tujuan. Lalu ada tanggung jawab. Anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Dan toleransi. Anak diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup orang lain. Lalu yang terakhir, menghormati perbedaan. Anak diajarkan untuk menghormati perbedaan dalam kepercayaan, pandangan hidup, dan budaya. Adapun dampak teknologi digital pada pembentukan karakter anak usia dini. Yang pertama, dampak pada keterampilan sosial anak-anak yang terlalu banyak terpapar teknologi digital. Mungkin kurang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Mereka mungkin kurang mampu membentuk hubungan interpersonal yang sehat dengan teman sebayanya dan anggota keluarga, serta kurang peka terhadap perasaan orang lain. Lalu ada dampak pada kreativitas anak. Anak-anak yang terlalu banyak terpapar teknologi digital mungkin kurang mampu mengembangkan kreativitas mereka secara mandiri. Mereka mungkin lebih cenderung menghabiskan waktu dengan mengonsumsi konten yang sudah tersedia daripada menciptakan konten mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada dampak pada kesehatan fisik anak. Anak-anak yang terlalu banyak menggunakan teknologi digital mungkin mengalami resiko kesehatan fisik yang lebih besar, seperti obesitas, masalah kesehatan mata, dan masalah postur tubuh. Adapun peran orang tua dan guru dalam membentuk karakter anak usia dini. Memberikan teladan yang baik, orang tua dan guru harus memberikan teladan yang baik dalam perilaku dan sikap mereka sehari-hari. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, sehingga penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan. Lalu yang kedua, mendorong pembelajaran positif. Orang tua dan guru dapat membantu anak-anak memahami pentingnya nilai-nilai positif seperti kejujuran, toleransi, kasih sayang, dan lain-lain. Mereka juga dapat memberi pengarahan dan penguat positif untuk perilaku yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada menjalin komunikasi yang efektif. Orang tua dan guru harus menjalani komunikasi yang efektif dengan anak-anak mereka, harus mendengarkan dan merespon kebutuhan anak-anak dengan cara membangun hubungan yang baik dan membantu anak-anak untuk mengembangkannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang tadi adalah dalam era digital saat ini, penting bagi kita untuk memperhatikan pembentukan karakter anak usia dini. Menggunakan metode pembelajaran moral dan agama yang efektif dapat membantu membentuk karakter anak dengan baik. Dalam mengimplementasikan metode pembelajaran moral dan agama, peran orang tua dan guru sangatlah penting. Mereka harus memberikan teladan yang baik, mendorong pembelajaran yang positif, menjalani komunikasi yang efektif dan emosional, dan menggunakan pendekatan yang tepat dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan agama pada anak-anak. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran moral dan agama yang efektif. Namun, perlu diperhatikan juga dampak teknologi digital pada pembentukan karakter anak usia dini. Orang tua dan guru harus memastikan bahwa anak-anak terpapar konten yang sesuai dengan umur dan tahap perkembangan mereka. Dalam metode pembelajaran moral dan agama yang efektif, pesan moral agama yang efektif dan peran orang tua dan guru yang baik, kita
eh, kita dapat membentuk karakter anak usia dini dengan baik di era digital. Ini dengan karakter yang kuat, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang berintegrasi dan memiliki nilai moral yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.